Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, ketemu dengan Sembe Darmono. Kali ini masih membahas tentang buku yang saya susun, Dahsyatnya Istighfar, Amal Al-Lisan, Astaghfirullahaladzim atau Sayyidul Akhi Istighfar, yang mengatakan ke surganya Allah. Allahumma amin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala amri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala siramat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yatahajjuna finnar fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru innakunna lakum tab'a fahal antum muhnuna anna nasiba minan nar. Sadaqallahul adzim. Ayat yang saya baca tadi adalah Quran surat Ghafir, Quran surat 40, di mana Allah menciptakan atau membuat khusus surat tentang ampunan, surat Ghafir. Surat 40 ini adalah rambu-rambu. Kalau seorang yang berumur 40 tidak melakukan 17 rakaat, tidak melakukan 13 rakaat, tidak melakukan 12 rakaat, maka hati-hatilah, azab pasti diberikan seperti azab orang-orang yang telah mendustakan Rasulullah, Rasul dan Nabi-Nabi pada zamannya. Jadi Allah menciptakan khusus itu tentang surat Ghafir. Apa itu 17 adalah sholat wajib. Apa itu 13 adalah qiyamul lail. 12 adalah sholat sunnah rawatib, ya, baik rawatib ba'diyah maupun qobliyah. Jadi marilah bersama-sama untuk selalu mendekat pada Allah, takarrub minallah melalui masjid lagi. Jadi masjid adalah tempat kita untuk bertakarub pada Allah SWT. Dimanapun itu, di rumah kita dibuatkan musola yang dikenal dengan sebagai masjid yang untuk beribadah pada Allah, untuk bermunajat pada Allah. Apakah dengan surat Ghafir? Yang pertama, kuasa Allah untuk menurunkan Al-Quran. Al-Quran yang adil diturunkan sebagai bukti nyata bahwa mujizat itu diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Juga mengampuni taubat dan menerima taubat. Itu yang pertama. Orang-orang kafir penghuni neraka. Malaikat-malaikat pun memohonkan ampun untuk orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan yang selalu memohon ampun, selalu memohon untuk diberi ampunan. Para malaikat itu membantu manusia, para mukmin, laki-laki dan perempuan, untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Orang-orang yang ingkar, maka kebencian Allah sangatlah besar. Kemudian kandungannya juga kiamat semakin dekat. Setiap jiwa diberi balasan apa yang diberikan. Kalau dia diberikan ahsantum li anfusakum, ahsantum li anfusikum, hal jazaa'ul ihsani lil ihsan. Jadi apa yang dilakukan kebajikan maka dia akan mendapat pahala. Apa yang dilakukan keburukan maka dia akan mendapat dosa. Jadi setiap perbuatan pasti mendapat balasan. Juga kaum-kaum yang telah dibinasakan, kaum Fir'aun dengan klan-klannya, Haman, Korun, dan tentaranya. Bahkan Fir'aun telah diperingatkan juga oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang paling aneh, paling membuat murka Allah adalah kaum Nabi Musa meminta Tuhan yang lain pada Nabi Musa. Sungguh luar biasa kedoliman mereka. Kaum di neraka berbantah-bantahan seperti yang saya bacakan tadi. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan
dalam neraka. Maka orang yang lemah berkata pada orang-orang yang menyembah diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang mengerikan ini? Ayat 48, faqala alladziina finnar li khazanatihi jahannama ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawma minan 'adzab. Qala alladziina istakbaru inna kulla biha innallaha qad hakama bainal ibad. Mereka berkata, orang-orang yang menyembah diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja. Bahkan mereka melobi pada malaikat Jabariyah. Jadi mereka berkata, dan ingat dalam Quran surat 47, ayat 47 ini, Quran 40 ayat 47 menyebutkan bahwa iblis berlepas tangan. Iblis berlepas tangan karena tugas dia hanya membisikkan ke dalam hati manusia untuk takut, untuk ikut padanya dengan gemerlapan duniawi. Selebihnya itu adalah hawa nafsu manusia. Ingat, hawa nafsu manusia. Fa'amma wasfafa maqama rabbi wa nahanna silana nafsul hawa final jahat wa inal jannati yal ma'wa. Orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu, maka jannatul ma'wa yang akan diberikan padanya. Jadi mereka selalu berbantah-bantah, mau apakah kita kalau sudah diberitahu Allah tentang Quran surat Ghafir ini, masih terpikatkah dengan rayuan para setan dan kawan-kawannya ini? Allah dalam kandungan surat Al-Ghafir juga Allah akan menolong Rasul dan orang-orang yang beriman. Allah akan menolong Rasul dan orang-orang beriman. Orang beriman akan ditolong Allah SWT. Wala khaufun 'alaihim wala tahzanun. Kemudian orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran akan mendapat azab. Maka sembahlah Allah. Kemudian apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ingkar, yang akhirnya akan diberi azab? Dan kandungan yang terakhir adalah bersabarlah wahai Nabi Muhammad SAW. Ampunan Allah ini diberikan pada orang-orang yang 40 tahun melakukan 40 rakaat, 40 tahun melakukan kebajikan, 40 tahun akan mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis-hadisnya, hanya memurnikan la ilaha illallah. Dan itu adalah kandungan surat Al-Ghafir. Mau apalagi kita? Sekali lagi, mau apalagi kita? Kita berdoa semoga kita termasuk golongan orang-orang mukmin. Allahumma amin. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah SWT. Kita berdoa pada Allah SWT, kita termasuk orang-orang yang terbebas dari rayuan dan godaan setan dan kawan-kawannya. Allahumma amin. Dan insyaallah kita semoga bertemu lagi di surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.